Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rika Espesi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menangani anak yang mengalami kesulitan makan. Jadi ada beberapa di antara orang tua yang anaknya kalau misalnya diajak makan, mereka cenderung tidak mau makan, susah makan. Akhirnya kondisi tubuh anak tersebut menjadi cukup kurus. Nah, sebenarnya aktivitas makan itu adalah aktivitas yang sangat penting karena dengan makan perkembangan, kesehatan dan pertumbuhan anak akan normal, akan sehat, akan baik ya. Nah, kegiatan makan ini jangan sampai menjadi kegiatan yang terpaksa bagi anak. Terpaksa di sini diakibatkan karena ketika kegiatan makan, orang tua ada yang cenderung supaya anaknya makan menakut-nakuti anaknya oleh objek tertentu. Misalnya dengan badut, "Nah, ayo makan. Kalau misalnya tidak makan, nanti akan datang badut ke sini dan memarahi kamu." Nah, kegiatan makan yang dilakukan anak sehingga menjadi terpaksa karena ada ancaman atau ketakutan terhadap objek tertentu. Nah, ancaman atau ketakutan yang dibiasakan oleh orang tua terhadap anak itu akan berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Nah, ada anak yang nanti untuk selanjutnya, untuk perkembangan selanjutnya anak menjadi fobia atau takut terhadap badut atau objek tertentu yang biasa ibu berikan kepada anak. Nah, juga anak yang tiap hari diberikan ancaman atau ketakutan terhadap objek tertentu, malahan anak menjadi tidak mempan lagi. Anak sudah terbiasa dengan objek tertentu, misalnya karena setiap hari anak ditakut-takuti oleh badut, anak menjadi tidak takut lagi, sehingga ketika anak disuruh makan, anak tidak takut terhadap objek itu. Nah, orang tua yang nanti akan mengalami kesulitan mencari objek lain untuk membuat anak takut. Nah, itu akan capek sendiri bagi orang tua ya. Nah, jadi dibiasakan kegiatan makan itu bukan kegiatan yang terpaksa terhadap anak. Saran terhadap anak yang mengalami kesulitan ketika makan, kita sebagai orang tua jangan sampai menyerah untuk berinovasi, lebih kreatif, menyajikan bentuk-bentuk makanan ya kepada anak, sehingga kegiatan makanan itu menjadi kegiatan yang dinantikan oleh anak, karena anak tahu bahwa makanan yang akan disajikan oleh kita itu bentuknya lucu, unik ya, sehingga menumbuhkan minat anak untuk makan. Cari variasi rasa yang berbeda-beda, penyajian makanan yang berbeda-beda, sehingga menu yang disajikan kepada anak itu tidak itu-itu aja, sehingga anak tidak bosan. Bisa juga mencari tempat makan anak yang nyaman, suasana yang nyaman. Ada juga anak yang mungkin ketika makan pengen ditemani ibunya ya, mungkin setiap harinya kegiatan makan ditemani atau disuapin oleh mungkin asisten rumah tangga, tapi sewaktu-waktu misalnya lagi weekend, Sabtu, Minggu, anak itu benar-benar ingin makan atau sekali-kali disuapi oleh ibunya atau makan bersama ibunya. Nah, atau juga ada anak yang mereka itu mau makan kalau misalnya makan bersama-sama dengan teman sebayanya, atau mungkin makan bersama keluarga, dengan kakaknya, dengan ayahnya, dengan ibunya, sehingga suasana atau kegiatan makan itu menjadi suasana yang menyenangkan, bukan sesuatu atau suasana yang menegangkan ya. Nah, kita pokoknya sebagai ibu itu harus benar-benar pintar mencari pendekatan yang cocok terhadap anak. Karena apa? Anak itu unik ya. Kita menerapkan metode ya untuk kakaknya dengan metode A, belum tentu metode A itu cocok untuk adiknya, sehingga kita sebagai orang tua harus benar-benar pandai, cermat, kira-kira ini pendekatan yang baik untuk anak ini seperti apa ya. Kemudian kita ingat, kita sebagai orang tua jangan memakai ancaman kepada anak untuk melakukan sesuatu, karena ancaman berupa memberikan image takut terhadap objek tertentu. Ingat, itu akan berbahaya atau berpengaruh buruk terhadap perkembangan anak selanjutnya.
Nah, mungkin sebelum tidur kita bisa santai dengan anak, bercerita dengan ringan, menceritakan manfaat kalau kita misalnya makan bagi tubuh kita, membuat tubuh kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, belajar pun akan mudah dan kita bisa menjadi anak yang pintar untuk kedepannya. Gitu aja, berbicara secara santai dari hati ke hati sebelum tidur. Kemudian selanjutnya, ingat ketika makan itu, misalnya pada jam makan kurangi kudapan atau cemilan terhadap anak. Misalnya jam makannya jam 12 siang, jadi ketika jam 11 sampai jam setengah 12 atau menuju jam 12 siang kita mengurangi cemilan kue atau susu untuk dimakan anak, sehingga pada jam waktunya makan anak merasa lebih lahap untuk memakan makanan utama. Kalau misalnya anak sebelumnya udah diberikan cemilan berupa kudapan, susu dan sebagainya, nanti ketika jam makan makanan yang utama anak tidak akan lahap juga. Kemudian biarkan makan dengan sendiri, anak dibiarkan mandiri, karena anak itu suka kalau misalnya mereka itu diberikan rasa tanggung jawab untuk melakukan sendiri, serba sendiri, segala mencoba sendiri, dengan tetap ya pantauan kita sebagai orang tua. Misalnya ketika anak makan, misalnya bajunya kotor sedikit, kemudian ada yang tumpah-tumpah, itu hal yang wajar, kita bisa membersihkannya setelah kegiatan makan anak selesai, dengan tetap melibatkan mereka untuk sama-sama membereskannya. Dan terakhir ya, berikanlah porsi makan anak secukupnya. Jangan sampai ketika anak mau makan, anak udah disuguhi dengan porsi makan yang banyak. Jadi sebelum anak makan juga anak sudah ada beban dalam hatinya, aduh makanannya banyak sekali. Jadi sudah ada tanggung jawab yang berat. Tapi berikanlah porsi yang sesuai anak, atau porsi yang sedikit. Taruhlah misalnya nanti anak mau lagi atau kurang, mereka bisa nambah. Oke, seperti itu ibu-ibu semua, teman-teman. Mudah-mudahan informasi tentang bagaimana cara penanganan terhadap anak yang mengalami kesulitan untuk makan bisa dimanfaatkan. Saya hanya berbagi informasi. Nah, kita tunggu informasi selanjutnya di waktu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.